apa kabarnya hari ini adik-adik? Oh, pasti baiklah Kak Rotua. Luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik, hari ini, hari Minggu, tema kita adalah Yesus adalah terang dunia. Nah, Kak Derlan, kira-kira kakak suka hari apa ya Kak? Dari hari Senin sampai hari Minggu. Hari apa ya? Hari Senin, Selasa, semua deh sampai hari Minggu. Tapi kalau hari Minggu ada spesialnya, spesial beribadah bersama anak sekolah Minggu. Begitu, Benar Kak sekali. Nah, adik-adik di rumah juga pasti spesial hari Minggu. Nah, adik-adik, kita mau menyanyikan sebuah lagu yaitu Hari Minggu, Hari yang Mulia. Kita nyanyi bersama-sama ya. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci yang terteduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari yang istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turut bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci yang teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Anak sekolah minggu diundang untuk bangkit berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan, tiliklah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu. Karena kasih setia-Mu, Tuhan tiliklah jemaat-Mu. Amin. Semua anak sekolah minggu dipersilakan untuk duduk kembali. Yesus adalah terang dunia. Mari kita nyanyikan dengan bahasa Batak yang kita ambil dari buku Ende nomor 172. O Yesus panondang di Portibion. Kita nyanyikan bersama-sama. Yesus panondang di Portibion, mulai orang melihat aku. Saya si rohamu di manusia. Oh mama. Kita nyanyikan sekali lagi. Yesus panondang di Portibion, mula dina torang melihat aku. Saya si rohamu di manusia. Oh mama ngapuli masa. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan,
kita akan mengucapkan hukum Taurat dari titah ke-5 sampai titah ke-10 dengan maksudnya. Tentu kita sudah hafal titahnya dari titah ke-5 sampai ke-10 ya anak-anak kami. Ketika mengucapkan maksudnya, kamu boleh lihat layar monitor sambil dihafalkan ya anak-anak. Baik, kita mau ucapkan hukum Taurat ke-5 sampai ke-10. Titah ke-5. Baik ya, sama-sama. 1, 2, 3. Titah ke-5. Hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih, dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, janganlah kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Titah ke-9, jangan engkau mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah kita mendustai, mengkhianati, memfitnah maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya. Dan jangan menghasut baik istrinya maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasehati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya.
Demikianlah hukum Tuhan, titah ke-5 sampai titah ke-10 dan maksudnya. Marilah kita berdoa, bersama-sama mengucapkan doa kita untuk meminta kekuatan dari Allah. Kita ucapkan bersama-sama, ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kak Derlan, kira-kira kakak tahu nggak ya sejauh mana timur dan barat? Oh, Kak Rotua, nggak mana bisa lah aku tahu. Bisa rupanya diukur pakai meter atau pakai roll. Nggak bisa lah Kak Rotua. Sangat jauh banget ya Kak. Iya betul. Nah begitu juga lah kasih Tuhan terhadap kita Kak. Sangat dalam dan sangat jauh. Betul. Sangat jauh juga Tuhan melemparkan dosa kita. Nah adik-adik, kita mau menyanyikan sebuah lagu yaitu Sejauh Timur dari Barat. Nah adik-adik pasti tahu lagunya. Ayo Kak kita sama-sama menyanyikannya Kak. Kita ajak berdiri lah Kak. Oh iya adik-adik, di sini kakak undang adik-adik untuk berdiri semuanya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri. Kita lanjut lagi adik-adik, betapa besar. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Anak-anak sekolah minggu dalam posisi berdiri dan sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, mari kita datang kepada Tuhan untuk mengaku segala dosa-dosa kita yang kita lakukan sepanjang 1 minggu ini, dan kita memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami,
seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mari kita sama-sama ucapkan doa ini. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak sekolah minggu dipersilakan untuk duduk kembali. Anak-anak sekolah minggu, kita akan memasuki ayat hafalan, yaitu ayat hafalan untuk bulan Agustus yang tertulis di dalam Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Sekali lagi, Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Begini bunyinya. Inang bacakan dulu ya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Begitu bunyinya. Kak Rotua, tahu nggak gerakannya? Bisa buat gerakannya? Kayaknya kita coba aja Kak, biar adik-adik di rumah bisa hafal ayat hafalannya. Kita sama-sama lihat kakaknya di sini, kita akan peragain sama adik-adik, nanti adik-adik boleh coba di rumah. Siap Kak? Siap. 1, 2, ya. Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Oke, adik-adik sekolah minggu bisa dihafal di rumah kan? Ya, nanti 2 minggu yang akan datang, siapa yang sudah menghafal ayat hafalan bulan Agustus, kita akan tayangkan videonya. Silakan kirim videonya, boleh ke kakak-kakak guru sekolah minggu. Ya, ditunggu loh adik-adik. Oke, kalau begitu nanti juga kita akan melihat video-video yang bulan-bulan yang lalu atau minggu yang lalu yang belum ditayangkan selesai ibadah ini ya, adik-adik sekolah minggu. Oke, sekarang kita akan mendengarkan epistel untuk minggu kita pada hari ini. Baiklah, mari kita dengarkan epistel yang ditetapkan untuk kita pada minggu ini yang diambil dari Matius pasal 5 ayat 16. Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sekali lagi Pak Guru bacakan untuk kita semua. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 16. Demikianlah ayat hafalan kita untuk bulan ini dan epistel untuk minggu ini. Marilah kita berdoa untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar dan kita ucapkan bersama-sama. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Nah, tadi Kak Derlan bilang kita punya ayat hafalan bulan Agustus. Kira-kira ada yang spesial nggak ya Kak di bulan Agustus? Ada Kak. Apa itu Kak? Perayaan ulang tahun. Ada lagi Kak? Tapi nanti dulu Kak. Sepertinya kita nyanyi dulu. Iya, ada satu yang perayaan yang harus kita ingat Kak.
17 Agustus adik-adik. Sebentar lagi kita mau merayakan hari kemerdekaan kita. Jangan lupa ya, tapi ada yang terpenting loh Kak. Apa itu Kak Rutua? Kalau kita sebagai bangsa Indonesia, kita juga adalah bangsa pilihan Allah Kak Derlan. Betul. Jangan lupa. Sekolah minggu ya kan? Iya, kita adalah bangsa pilihan Allah. Kakak, Kak Derlan, guru sekolah minggu, adik-adik, dan orang tua di rumah adalah bangsa pilihan Allah. Nah adik-adik, kita mau nyanyikan lagu juga ini. Lagunya adalah Kamulah Bangsa yang Terpilih. Kita sama-sama menyanyikan ya Kak Derlan. Boleh. Adik-adik diundang berdiri, kita sama-sama menyanyikan Kamulah Bangsa yang Terpilih. Kamulah bangsa terpilih, imamat rajani, umat yang kudus, kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatannya yang amat besar, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Pujilah Tuhan, haleluya. Marilah pujilah Tuhan, beritakan perbuatannya yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib, pada terangnya yang ajaib. Kamulah bangsa terpilih, imamat rajani, umat yang kudus, kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatannya yang amat besar, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Pujilah Tuhan, haleluya. Marilah pujilah Tuhan, beritakan perbuatannya yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib, pada terangnya yang ajaib. Anak-anak sekolah minggu, dalam sikap berdiri, marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman kita seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Anak sekolah minggu dipersilakan untuk duduk kembali. Yeay, kembali ke kita lagi Kak Derlan. Ya. Nah, adik-adik di sini kakak mau membacakan warta jemaat kita pada hari ini. Nah, apa itu warta jemaat kita pada hari ini?
Adik-adik kan tahu kalau bulan ini adalah bulan Agustus. Biasanya kalau kita di sekolah minggu ya Kak, kita merayakan ulang tahun adik-adik. Iya betul. Kakak di sini sangat merindukan adik-adik, tapi jangan khawatir. Kita masih stay di rumah ya. Kita harus stay safe di rumah sampai kondisinya benar-benar pulih. Nah, tapi kakak mau bacakan adik-adik yang berulang tahun di bulan Agustus. Teman-teman boleh mendoakan juga bagi adik-adik yang berulang tahun. Yang pertama ada Kak Fedora A. Pasaribu. Yang kedua ada Kak Gita Stefani M. Malau. Yang ketiga adalah Bang Jevanya Batara Pangaribuan. Yang keempat Kakak Hana Laura Lumban Tobing. Yang kelima ada Kak Samantha Sitorus. Yang keenam ada El Golda Triasi Sihombing. Nah, ada dua lagi adik-adik, tapi dua ini ada guru sekolah minggu Kak. Siapa itu ya Kak Rotua? Supaya pengen tahu deh. Kira-kira siapa ya? Adik-adik di rumah ada yang tahu enggak? Kayaknya ada yang tahu Kak. Ada dua guru sekolah minggu kita yang ulang tahun, yaitu Bang Handi, Pak Guru Handi, dan Pak Guru Herbert Kak. Oh iya. Nah adik-adik secara virtual kakak mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun di bulan Agustus. Kira-kira ada lagi Kak warta Jumat kita? Ntar Kak Rotua, yang ulang tahun mungkin tidak semuanya di situ. Saya rasa masih ada yang belum tertulis di situ ya. Saya rasa yang tidak dibacakan pun namanya, ya tetap aja kita rayakan ulang tahunnya ya. Yang berulang tahun di bulan Agustus, mulai tanggal 1 Agustus sampai tanggal 31 Agustus. Ya Kak Rotua? Oke. Warta selanjutnya Kak Rotua? Nah adik-adik, tadi kita udah dikasih ayat hafalan. Jangan lupa untuk menghafal ayat hafalannya. Dan bagi adik-adik yang sudah menghafal ayat hafalannya, boleh dong direkam biar adik-adik dan teman-teman yang lain bisa melihat. Dan boleh dikirim ke guru sekolah minggu ya. Nanti kita akan lihat Kak. Nanti dan ditayangkan juga ya kan Kak? Iya betul. Ada lagi Kak? Tetaplah Kak jaga kesehatan ya kan. Dan jangan lupa belajar di rumah. Di rumah tetap belajar walaupun tidak masuk ke sekolah atau tidak masuk ke sekolah minggu, ya tetap juga belajar di rumah, belajar firman Tuhan juga ya Kak ya. Tambahan satu lagi adik-adik buat persembahan sekolah minggunya, adik-adik yang beribadah di rumah boleh langsung memberikan persembahannya kepada sintua kelompok atau orang tua yang akan menyampaikan kepada sintua kelompok. Nanti sintua kelompoknya akan menyampaikan langsung ke gereja. Demikianlah warta jemaat kita. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak sekolah minggu, kita tadi sudah mendengarkan warta. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Bible Pro. Tapi sebelumnya kita sambut firman Tuhan dengan kata, aku mau berubah. Aku mau berubah. Betul ya Kak Rotua? Betul sekali. Ya, kalau begitu anak-anak sekolah minggu, kita nyanyikan lagu pujian kita. Aku berubah, sungguh ku berubah. Aku berubah, sungguh ku berubah. Dahulu Natal, sekarang tidak. Aku berubah, sungguh ku berubah.
kita berdoa. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang menerangi hati dan pikiran kami, memampukan kami mengerti akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, selamat hari Minggu anak-anak kami sekolah minggu. Ya, mari kita buka nats khotbah kita hari ini yang tertulis di Injil Yohanes pasal 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Inang ulangi sekali lagi. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Ya, demikian firman Tuhan. Anak-anak kami sekolah minggu, ya, coba Inang mau tanya, mana lebih suka anak-anak sekolah minggu itu tinggal di terang atau tinggal di tempat yang gelap? Mana paling suka? Yang pastinya orang lebih suka tinggal di tempat yang terang. Karena apa? Ya, coba di rumah siapa pernah mati lampu? Di rumah Inang pernah mati lampu. Bornok aja anak Inang ketika mati lampu ia nangis. Ya, karena apa? Ia takut. Ia tidak bisa melihat mamanya. Nggak bisa berjalan, takut pergi ke sana, jadi tersandung, terjatuh. Sehingga ketika mati lampu, maka ia takut seperti si Bornok. Anak sekolah minggu ada nggak seperti Bornok kami? Iya, pasti takut ya kalau mati lampu. Kalau malam-malam mati lampu di luar lagi, takut nggak? Takut, iya. Sama kayak Inang, kalau di luar mati lampu, takut. Takut ketabrak. Inang nggak tahu jalan pulang, bisa saja, ya, karena gelap. Ya. Jadi coba kalau diterang, kalau terang siapa suka? Inang suka tinggal di terang. Karena apa? Ya, Inang bisa melihat. Melihat jalan supaya tidak jatuh. Baru terus bisa Inang melihat wajah Inang. Kalau di gelap Inang nggak bisa lihat wajah Inang, kan? Jadi di terang Inang bisa beraktivitas. Kalau orang yang tinggal di kegelapan, seperti malam-malam, orang tidak beraktivitas. Tapi ketika ada terang, kita bisa melihat, ya, sekecil apapun barang yang ada di depan kita, ya, sebesar apapun barang yang ada di depan kita bisa melihat. Ketika ada orang lewat, kita bisa berjalan dari sini. Sekecil apapun barang yang kita lihat, mampu kita melihat dan memegangnya juga, ya. Sekecil apapun jarum bisa kita lihat. Oh iya, nanti kaki saya kena ini, dari sini saya berjalan atau lain sebagainya, ya, sehingga jauh ketika terang, jauh dari cedera, ya. Jadi kita lebih suka anak sekolah minggu yang pastinya lebih suka
terang. Iya. Jadi coba ketika waktu mati lampu, siapa yang sudah mempersiapkan lilin atau lampu teplok atau lain sebagainya, ya? Itu sudah dipersiapkan oleh orang tua kita. Ya. Di sini, di nats kita ini, Yesus mengatakan, "Akulah terang." Ya. Jadi Yesus mengatakan bahwa Dialah terang dunia. Coba. Ya. Dialah terang dunia. Kalau Inang katakan tadi, siapa suka kalau di terang-terang itu semua nampak. Sekecil apapun pasir, sekecil apapun jarum, ketika ada terang kita mampu untuk melihat. Makanya kita mengucap syukur, anak-anak sekolah minggu harus mengucap syukur, ya. Kalau dari awal-awalnya kita ingat Allah menciptakan dunia ini, ya, dipenuhi dengan kegelapan, kemudian Allah menciptakan benda-benda penerang. Nah, sebelum diciptakan manusia, Allah menciptakan benda-benda penerang agar kita mampu melihat, ya, melihat jalan kita, melihat sekeliling kita, ya, kita mampu melihat pohon daunnya warna hijau, ya, bunga yang berwarna-warni, kita mampu melihat jalan, ya, ketika ada terang. Kalau di kegelapan mana bisa kita membeda-bedakan itu, ya? Tapi Tuhan memberikan benda-benda penerang agar kita mampu melihat, tidak hanya melihat, tetapi menikmati ciptaan Allah yang lainnya. Oke, sekarang ini dikatakan Yesus sebagai terang dunia. Yesus terang dunia. Berarti kalau Yesus terang dunia, sekecil apapun, kalau dia terang, berarti semua nampak. Tidak ada yang tertutupi. Ya, ketika Yesus mengatakan dia sebagai terang, semua nampak. Sekecil apapun pasir, sekecil apapun perbuatan kita, sekecil apapun yang kita lakukan, sekecil apapun perkataan kita, sekecil apapun bagaimanapun langkah kita, semua ditahu oleh Yesus. Tidak ada yang tersembunyi. Semua terang di hadapan Yesus. Ya, tidak ada yang tersembunyi. Semua dia tahu. Siapa pernah anak sekolah minggu pernah berbohong, pikirnya, mamaku tidak tahu, abangku tidak tahu. Oh, tidak. Ya, jangan salah. Yesus tahu sekecil apapun. Ya, mungkin anak sekolah minggu berpikir, oh iya abangku nggak tahu. Tapi ingat, Yesus tahu karena dialah terang. Ya, mencuri, nggak ada orang yang melihat. Ingat, Yesus terang semua, nampak dilihat. Ya, tidak ada yang tersembunyi bagi Yesus. Itu, ya, semua dinampak oleh apapun, sekecil apapun kejahatan yang kita lakukan, sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, dilihat oleh Yesus, ya, dinampak oleh Yesus. Tidak seperti kita manusia kali, ya. Seperti yang Inang katakan tadi, ketika ada yang mencuri, tidak ada orang melihat. Tapi Yesus tidak, karena ialah terang dunia. Sekecil apapun kejahatan, dosa yang kita lakukan di tengah-tengah dunia ini, dia tahu. Karena itu takutlah kepada Yesus, ya. Nanti setiap perbuatan yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Yesus, ya, maka Ia akan menghukum kita. Ya. Yang kedua, yang mau saya katakan, kalau dikatakan Yesus tadi, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku. Oke. Anak sekolah minggu ingat gak lagunya? Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari.
jalan serta Yesus. Ya. Kita setiap saat, setiap menit ya, di dalam segala aspek kehidupan perjalanan hidup kita, di rumah, dimanapun, Yesus selalu menyertai kita. Di dalam perjalanan hidup kita, Yesus selalu bersama dengan kita. Ya, Yesus sebagai terang selalu menyertai, selalu bersama dengan kita sekarang. Ya, Yesus setia senantiasa menyertai kita. Selalu ada untuk kita. Ya. Sekarang Inang mau tanya, siapa yang kita ikuti? Kalau di sini katakan barang siapa yang mengikut aku. Siapa yang kita ikuti? Sebagai orang Kristen, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kenapa kita mau mengikut Yesus? Karena dialah terang, dialah yang menerangi hidup kita. Ya, kalau bukan karena Dia, kita tinggal di dalam kegelapan. Kita ini diperbudak oleh dosa, diperbudak oleh kejahatan. Ya, ketika Yesus datang, pembawa terang itu datang, maka kita pun menjadi anak-anak terang, menjadi pengikut-pengikut Kristus. Mengikut Yesus adalah keputusanku. Sekalipun kegelapan-kegelapan, dalam arti kegelapan-kegelapan, kejahatan-kejahatan apapun, ya, ada di sekeliling kita, kita tetap sebagai orang Kristen bersinar, membawa terang, ya. Karena apa? Karena kita tetap berjalan dengan Yesus. Iya. Karena kita tetap berjalan dengan Yesus, dan Yesus senantiasa memberkati kita di dalam segala perjalanan hidup kita. Anak sekolah minggu, ya, Inang mau tanya. Mari kita memutuskan, ya, dari sekarang mengikut Yesus sebagai terang. Masih maukah anak sekolah minggu tinggal di dalam kegelapan? Di dalam kehidupan yang dulu-dulu, ya, yang tinggal di kegelapan, yang dipenuhi dengan dosa, seperti Adam dan Hawa dulu melanggar firman Tuhan. Pikirnya dia tidak tahu melakukan dosa. Tuhan tidak tahu pikirnya. Padahal Allah kita itu terang, Dia tahu apa yang kita lakukan. Menurut kita, oh, tidak ada orang tahu. Tuhan tidak tahu. Tahu, Maha tahu Dia. Ya. Ya, sekarang kita sebagai orang Kristen, anak sekolah minggu, orang Kristen enggak? Agamanya apa? Kristen, iya. Kristen itu apa? Pengikut Kristus, ya. Seperti nats kita ini, ya. Mengikut Yesus itu menjadi keputusan kita. Ketika kita mengikut Yesus, memutuskan mengikut Yesus, karena itu marilah berjalan dengannya dan mengikuti terangnya. Kita tinggalkanlah dosa-dosa, kita tinggalkanlah perbuatan-perbuatan kegelapan. Kita pernah berbohong, kita tinggalkan, jangan lagi diulangi, mencuri dan lain sebagainya yang menjadi buah daripada kegelapan. Mari kita tinggalkan. Mari kita tidak melakukannya. Ya, kita menjadi anak terang. Ya, coba kalau mati lampu, ada lilin kecil. Ada lilin kecil di rumah. Bisa ini menyinari semua. Nah, kita pun pasti tertuju ke lampu yang kecil tadi. Ya, mari anak-anak sekolah minggu juga seperti itu. Tetap bersinar di tengah-tengah kegelapan. Ya,
Di tengah-tengah kegelapan yang banyak ini berbuat dosa, tetapi anak sekolah minggu tidak, banyak berbohong dan lain sebagainya. Ya, Tuhan menginginkan, Yesus menginginkan hidup anak-anak sekolah minggu juga hidup inang, ya. Harus berjalan mengikut terang Kristus. Ya. Oke, anak sekolah minggu. Kita berdoa. Kami kembali mengucap syukur kepadamu Tuhan, buat firman Tuhan yang boleh kami dengar, yang mengatakan bahwa Yesus adalah terang dunia. Mampukan kami Tuhan untuk tetap mengikut Engkau, tetap berjalan bersamamu, mengikuti sinar terang yang daripada Tuhan. Kami mampu Tuhan meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Berkati anak-anak sekolah minggu Tuhan, berikan kesehatan kepada mereka, berkati juga orang tua mereka, kakak, abang, dan adik mereka Tuhan. Berkati juga tumbuh kembang mereka, yang pada saat ini mereka dalam tahap pembelajaran. Mampukan mereka Tuhan untuk menempah diri mereka menjadi manusia yang terbaik di hadapan Tuhan, yang terbaik juga bagi orang tua, juga di sekeliling, agar itu menjadi sukacita di tengah-tengah dunia ini, dan itu menjadi daupa di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan bahwa Yesus adalah terang dunia, maka kita sebagai murid-muridnya Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan Yesus, kita juga harus mengikuti Tuhan Yesus, yaitu sumber terang bagi kita. Nah, Kak Derlan, kita mau menyanyikan sebuah lagu nih Kak. Lagu apa itu Kak Rotua? Tentang bersinar, bersinar, bersinar. Oh, bersinar ya. Iya. Bahasa Bataknya kayak Marsinondang gitu ya Kak ya? Iya Kak, Marsinondang adalah bahasa Bataknya. Nah, adik-adik di rumah pasti tahu lagu ini. Kita mau menyanyikan lagu bersinar, bersinar, bersinar sambil mengumpulkan persembahan. Bisa dimulai Kak? Oke, kita mulai dengan semangat ya bernyanyinya. Marsinondang moluku diigil Jesusi manang di dia peau totong ingoti diur Marsinondang Yesus menginginkan daku bersinar baginya dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Anak-anak sekolah minggu, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa.
Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta marilah kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita murid-muridnya, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Anak sekolah minggu dan orang tua anak sekolah minggu yang kami kasih di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, guru-guru sekolah minggu, dan semua parhalado HKBP Jalan Uskup Agung Sugio Pranoto mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Stay at home, stay healthy, stay safe, dan tetaplah berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas. Amsal 4 ayat 5. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Amsal 4 ayat 5. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Amsal 4 ayat 5. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku.